Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini yaitu materi bahasa Indonesia nggih. Untuk materi bahasa Indonesia kali ini kalian akan belajar mengenai ide pokok atau tentang paragraf. Maka untuk kali ini sebelum saya jelaskan, nanti bisa dibaca terlebih dahulu minimal 1 atau 2 kali ya. Yang dibaca yaitu halaman 3 dan 4 saja ya. Saya ulangi, yang dibaca halaman 3 dan halaman 4. Nanti setelah membaca bisa mendengarkan penjelasan dari Bapak Guru berikut ini. Sudah membaca ya? Kalau sudah membaca, sambil melihat buku masing-masing. Atau yang belum mendapatkan buku bisa nanti melihat dari kiriman foto dari guru wali kelas masing-masing nggih. Mulai. Untuk pembelajaran hari ini tentang membahas atau memahami ide pokok. Ide pokok ini biasanya ada dalam setiap paragraf. Ketika ada sebuah laporan pengamatan atau informasi yang penulisannya berbentuk paragraf, nanti bisa dipahami ide pokoknya. Apakah itu ide pokok? Nanti saya jelaskan. Lihat bukunya halaman 3. Ada sebuah poin tentang menemukan ide pokok dan informasi dari teks laporan pengamatan. Kita pahami dulu, teks laporan hasil pengamatan adalah laporan tertulis yang di dalamnya memuat informasi berdasarkan penelitian atau pengamatan yang telah dilaksanakan. Setelah membaca teks laporan pengamatan, kita akan memperoleh informasi. Dari uraian tersebut mengenai penjelasan laporan hasil pengamatan, kalau kita lihat di laporan atau kalian melihat sebuah bacaan, contoh ada seseorang meneliti atau mengamati sebuah tempat, seperti seorang reporter mengamati tempat. Nanti kejadian-kejadian di tempat tersebut akan dibuat sebuah laporan. Seperti itu. Contoh lagi, kalau kalian melihat koran atau majalah. Dari majalah tersebut ada penulisan berbentuk paragraf. Dari situ per paragraf nanti ada 1 ide pokok. Ingat-ingat ya, 1 paragraf nanti ada 1 ide pokok. Sudah paham ya? Intinya 1 paragraf ada 1 ide pokok. Laporan-laporan yang ada atau yang dilakukan oleh seseorang, contoh tadi kan saya mengatakan ada sebuah reporter akan membuat berita. Berita tersebut dimuat di koran. Contoh, reporter melihat keadaan ada kecelakaan. Reporter tersebut turun ke lokasi atau melihat bagaimana kejadian asal-usulnya. Dari berita atau isi laporan tersebut nanti penulisannya
berbentuk paragraf. Nah, paragraf tersebut ada satu ide pokok. Nah, kalau sudah maksud kita lanjut. Bawahnya, teks laporan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf tersebut harus memenuhi unsur-unsur, yaitu 1 kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, ini yang nanti perlu kalian ketahui. Kalimat utama dapat kita temukan di awal paragraf. Nah, ada kalanya di awal paragraf, ada kalanya akhir paragraf, maupun campuran. Campuran gimana? Ada yang di awal, ada yang di belakang. Ini maksudnya campuran. Nah, kita juga dapat menemukan ide pokok tersebut di setiap paragraf melalui kalimat utama. Kita pahami dulu ide pokok apa itu. Ide pokok itu adalah kalimat yang menjadi inti. Kalau paragraf itu kan gabungan dari beberapa kalimat. Nah, nanti saya suruh memahami ada sebuah bacaan di bawahnya. Di bawahnya itu ada bacaan yang berjudul Kacang Tanah. Lihat bukunya masing-masing. Kacang Tanah di situ ada berapa paragraf? Yo, bisa menghitung jumlah paragrafnya. Nah, kalau masih bingung, saya kasih ciri-ciri dalam penulisan paragraf. Di awal paragraf atau ketika berganti paragraf itu, penulisannya menjorok. Apa menjorok? Nah, sudah tahu? Atau mundur sithik. Nah, cara pemahaman Jawa ini. Nah, ini seperti kacang tanah. Nah, itu lihat ada berapa paragraf. Nah, kalau dilihat dari awal sampai akhir, bacaan yang berjudul Kacang Tanah itu ada 3. Nah, ada 3 paragraf. Maka dari itu nanti pahami paragraf mulai 1, 2, dan 3. Apa ide pokoknya? Nah, nanti bisa dicermati. Nah, lanjut pemahaman tentang ide pokok dulu ya. Ide pokok tadi adalah sebuah kalimat yang menjadi inti atau yang dibahas dalam sebuah bacaan. Berarti setiap paragraf itu mempunyai inti apa yang dibahas. Ngoten nggih? Nah, maka ide pokok tersebut bisa juga disebut sebagai gagasan utama, bisa gagasan pokok, bisa atau pokok pikiran. Nah, ingat-ingat ada nama lain tentang sebuah ide pokok. Ide pokok itu bisa disebut juga gagasan pokok atau pokok pikiran atau pikiran pokok sami. Nah, niku. Nah, misalnya ada sebuah nanti atau kapan-kapan ada sebuah soal tentang apa gagasan utama dalam paragraf tersebut. Nah, apa ide pokok dari gagasan tersebut? Nah, itu sama. Saya ulangi, ide pokok, gagasan pokok, gagasan utama, pokok pikiran. Nah, itu maksudnya sama. Sama bagaimana? Maksudnya itu yang dituju yaitu inti dari sebuah paragraf. Nah, sudah maksud ya. Nah, inti dari sebuah paragraf atau ide pokok tersebut biasanya di dalam ide pokok nanti ada kata kunci yang selalu diulang-ulang. Dalam sebuah paragraf tersebut kadang dibahas terus atau diulang-ulang. Yuk kita coba memahami sebuah ide pokok. Bacaan tentang kacang tanah.
Tadi sudah dibaca ya. Kalau yang belum membaca, ayo dibaca dahulu kacang tanah. Ayo. Kalau sudah, pahami bersama. Ada sebuah bacaan kacang tanah. Kacang tanah adalah biji dari buah polong-polongan yang tumbuh di dalam tanah. Polong atau kulit kacang tanah berwarna kecoklatan dan memiliki corak garis-garis kasar. Kulit ini biasanya digunakan untuk makanan ternak. Adapun isinya yakni kacang tanah berbentuk kecil seperti kerikil, bulat-bulat, keras, dan memiliki kulit tipis di luar daging buahnya. Rasa dari kacang tanah agak sedikit manis, namun masih keras ketika mentah atau belum diolah. Nah, dari paragraf pertama tersebut, mari kita pahami apa ide pokoknya. Ada yang sudah bisa menebak atau bisa mengambil intinya dari sebuah bacaan paragraf pertama? Nah, kalau ada yang belum, mari kita pahami. Nah, bacaan tentang kacang tanah tadi membahas tentang apa? Tentang penjelasan atau ciri-ciri kacang tanah, atau paling cepat enak itu lihat kalimat pertama. Pahami apa kalimat pertama? Kacang tanah adalah biji dari buah polong-polongan yang tumbuh dari dalam tanah. Nah, itu nanti bisa menjadi sebuah inti dari paragraf, karena kalimat yang lain itu sebagai penjelas. Makanya dari satu paragraf ini ada beberapa kalimat ya. Coba yuk kita lihat berapa kalimat yang ada di paragraf pertama. Kita sebutkan bersama ya. Tuh, paragraf pertama dulu ya ini. Kalimat pertama apa? Ayo sebutkan. Kalimat pertama, kacang tanah adalah biji dari buah polong-polongan yang tumbuh di dalam tanah. Kalimat pertama. Kalimat yang kedua, polong atau kulit kacang tanah berwarna kecoklatan dan memiliki corak garis-garis kasar. Kulit ini biasa digunakan untuk makanan ternak. Itu kalimat kedua. Lanjut, kalimat ketiga, adapun isinya yakni kacang tanah berbentuk kecil seperti kerikil, bulat-bulat kayak gelondong ya, keras, dan memiliki kulit tipis di luar daging buahnya. Kalimat ketiga itu. Lanjut, kalimat keempat, rasa dari kacang tanah agak sedikit manis namun masih keras ketika mentah atau belum diolah. Nah, ada berapa kalimat dalam paragraf pertama tersebut? Nah, betul, ada 4. Nah, makanya penjelasan dari sebuah paragraf yaitu gabungan dari beberapa kalimat yang memiliki satu ide pokok. Nah, bisa ditulis, saya ulangi, paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang memiliki satu ide pokok. Nah, pada pertemuan kali ini memahami tentang paragraf dulu ya. Ini paragraf dulu. Kalau kalian sudah memahami, nanti kalau ada sebuah laporan atau
menulis karangan. Nah, itu nanti semuanya, nah, kebanyakan memakai tulisan berbentuk paragraf. Atau lain lagi undangan, ada paragrafnya. Makanya nanti ada pengertian paragraf tersebut, ini dapat kalian pahami atau dihafalkan atau diingat-ingat ya. Saya ulangi sekali lagi, paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang memiliki satu ide pokok. Kalimatnya berapa Pak? Misalkan kalimatnya ada yang berjumlah banyak, contoh ada yang 5 lebih, panjang banget ya. Nah, kalau yang tadi ini paragraf pertama ada 4 kalimat. Ciri-ciri kalimat, nah itu diakhiri tanda titik. Ingat-ingat ya. Nah, cepat kalian lihat bacaan di paragraf tersebut, titiknya ono piro. Nah itu. Tapi kalau bukan singkatan ya, titik untuk mengakhiri sebuah kalimat. Nah, cari. Nah, itu nanti adalah kalimat. Makanya paragraf pertama ini diakhiri atau berjumlah dengan 4 kalimat. Apa intinya atau apa ide pokoknya? Nah, tadi ide pokoknya di awal atau di belakang? Yo. Nah, ternyata ini ide pokoknya di awal atau di kalimat pertama. Kalimat pertama mana? Kacang tanah adalah biji dari buah polongan yang tumbuh di dalam tanah. Nah, itu menjadi pokok atau nanti bisa disebut pembahasan apa? Menjelaskan tentang sebuah kacang tanah. Itu sudah maksud ya. Kalau kalimat setelah itu disebut apa Pak? Disebut penjelas. Nah, makanya penjelas itu apa? Nanti menjelaskan dari beberapa sebuah kalimat masing-masing. Contoh kacang tanah ini. Contoh kalimat polong atau kulit kacang tanah berwarna kecoklatan. Nah, ini berarti menjelaskan ciri-ciri kacang tanah. Ada lagi, adapun isinya yakni berbentuk kecil-kecil. Nah, itu menjelaskan bulat-bulat, keras. Nah, ini. Ada lagi, rasa kacang tanah sedikit manis namun masih keras ketika mentah atau belum diolah. Nah, itu berarti apa? Ciri-cirinya. Nah, maka dari itu nanti sambil diulang-ulang ya, dipahami biar kalian memahami tentang penulisan sebuah paragraf. Nah, ini. Nah, makanya dari sebuah paragraf ada satu ide pokok. Nah, untuk pembahasan kali ini, pembahasannya apa? Menemukan ide pokok ya. Nah, itu. Nah, ide pokok itu nanti tercantum dalam sebuah paragraf. Tergantung nanti bacaannya ada berapa paragraf. Berarti setiap paragraf memiliki satu ide pokok atau satu inti. Sudah maksud paragraf pertama ya. Nah, kalau sudah maksud, nanti untuk materi selanjutnya atau untuk belajar di rumah atau di pondok atau diulang lagi, paragraf yang kedua nanti dibaca atau dipahami. Saya ingin mencoba kalian supaya bisa untuk mencari ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, ini baru satu ya, baru paragraf yang pertama. Masih ada paragraf kedua dan ketiga. Nah, lihat dari buku masing-masing halaman 3 dan 4. Nah, kalau kalian lihat di baliknya di halaman 4 ada
Apa itu? Pemetaan tentang hasil pencarian ide pokok. Lihat dulu, ada gambar kacang tanah. Itu terdiri berapa bacaan, berapa paragraf? Ada 3 ya. Nah, berarti baru yang pertama tadi mengenai apa? Penjelasan tentang kacang tanah atau pengertian kacang tanah. Yang kedua, di situ kan sudah dijelaskan. Tapi jangan langsung menjawab ini ya, tapi kalian saya suruh mencoba memahami terlebih dahulu. Oh, sudah betul seperti yang tertulis di sini, atau kalian ingin memahami lebih jauh, nah malah lebih bagus. Nah ini, kalau di sini sudah dicantumkan inti atau ide pokok paragraf kedua dan inti dari paragraf ketiga. Nah, selamat belajar, semoga paham dari penjelasan kali ini. Bisa bertemu lain kali. Semoga anak-anak di rumah sehat semuanya, sehat keluarganya, dan tambah ilmunya, panjang umurnya. Dan sekian dari Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.